Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Setelah banyaknya masalah yang gue alamin pada Asus ROG Phone 3 yang sempat gue ulas di video sebelumnya, di video kali ini gue pengen nge-review si Asus ROG Phone 3 ini setelah HP ini tuh gue pakai sebagai daily driver sekitar selama 1 bulan terakhir. So kira-kira terlepas dari banyaknya masalah yang gue alamin pada Asus ROG Phone 3 ini, apakah gue masih bisa ngerekomendasiin si Asus ROG Phone 3 ini buat kalian beli? So buat kalian penasaran sama jawabannya tanpa basa-basi, langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal mulai dulu dari desainnya nih. Di sini menurut gua desain dari Asus ROG Phone 3 ini tuh memiliki desain yang lebih kalem dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun meskipun begitu, Asus ROG Phone 3 ini tuh tetap masih memiliki identitas gaming. Lalu ditambah lagi pada bagian belakang dari HP ini tuh terdapat logo ROG dengan lampu RGB. Dan HP ini juga memiliki aksen aerodynamic system yang menurut gua bikin HP itu jadi memiliki kesan maco. Di sini di bagian back covernya juga memiliki heat ventilation, yang dimana ini tuh berfungsi untuk menyalurkan panas dari bagian dalam HP. Lalu untuk build quality-nya, HP ini juga memiliki build quality yang berasa solid, dimana material bodinya di sini Asus ROG Phone 3 itu menggunakan material kaca dan juga frame aluminium. Tapi ada satu hal yang gak gue suka mengenai si Asus ROG Phone 3 ini, dimana HP ini tuh memiliki bobot yang berat banget, yaitu di angka 240 gram. Emang sih di awal-awal pemakaian kalian bakal ngerasa HP ini tuh bakal berat banget dan juga bikin tangan kalian pegel. Tapi setelah HP ini tuh gue pakai selama sekitar 1 bulan terakhir, gue ngerasa terbiasa dengan bobot HP ini tuh yang lumayan berat. Malah gue mikir HP-HP lain tuh bobotnya enteng banget. Nah, selain itu ada satu buah kesan yang menurut gue tuh positif banget mengenai desain si Asus ROG Phone 3 ini. Tapi ini tuh semua nggak muncul dari HP-nya, melainkan dari casing bawaannya yang menurut gue tuh keren banget kalau kalian pakai. Tapi jujur aja gue nggak bisa ngerekomendasiin kalian buat pakai casing ini untuk sehari-hari, karena menurut gue casing ini tuh minim banget proteksinya dan berbahaya banget kalau sampai-sampai HP ini jatuh. Lalu berlanjut ke bagian depannya. Di sini bagian jidat dan juga dagu dari Asus ROG Phone 3 ini tuh menurut gue masih lumayan tebal. Dan untuk ukuran layarnya, HP ini tuh memiliki ukuran layar sebesar 6,59 inci dengan panel AMOLED 1 miliar warna, fingerprint dalam layar, dan juga memiliki resolusi Full HD+. Untuk kualitas layar dari Asus ROG Phone 3 ini tuh menurut gue biasa-biasa aja. Malah sepengalaman gue pakai HP ini, gue jarang banget pakai HP ini tuh buat nonton karena HP ini tuh memiliki problem retin dan juga black crash. Di sini masalah retinnya tuh bikin warna yang ditampilin layar ini tuh jadi agak sedikit ngaco. Sedangkan untuk masalah black crash bikin tampilan layar dari HP ini tuh jadi kacau banget saat menampilkan warna-warna gelap. Tapi untungnya HP ini tuh memiliki layar 144Hz yang bikin semua experience scrolling tuh jadi berasa smooth banget. Dan di video kali ini gue pengen kasih tau kalian juga nih, kalau gue tuh sempat bermasalah dengan layar si Asus ROG Phone 3 ini. Dan untuk video masalahnya tuh kalian bisa cek juga di video yang ada di atas ini atau yang ada di kolom deskripsi. Lalu berlanjut ke sektor audionya. Di sini meskipun HP ini tuh nggak memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, tapi gue bisa bilang gue tuh puas banget dengan output stereo speaker yang dihasilin dari Asus ROG Phone 3 ini. Karena menurut gue output speaker dari Asus ROG Phone 3 ini tuh nendang banget. Dan buat kalian penasaran sama contoh audio dari Asus ROG Phone 3, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu kalau dipakai untuk gaming, gue juga suka banget dengan speaker dari Asus ROG Phone 3 ini tuh yang menghadap ke depan, sehingga kalau kita lagi main game suaranya tuh nggak bakalan ketutupan oleh tangan dan tentu aja terdengar lebih jelas. Nah, kalau ngomongin soal gaming, di sini Asus ROG Phone 3 juga dibekali dengan chipset yang kuat banget untuk gaming, yaitu Snapdragon 865 Plus, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 8GB per 128GB. Namun sayangnya tuh nggak bisa ditambah lagi dengan microSD. Lalu untuk AnTuTu benchmarknya, di sini gue udah ngetes HP ini. Dan HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 637.000. Dan tentu aja dengan skor segini semua game tuh bisa berjalan dengan sangat lancar. Lalu karena HP ini tuh adalah HP gaming, HP ini juga memiliki game center yang bernama Armoury Crate. Dan di sini kita bisa setel performa, refresh rate, dan juga masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa kalian ulik di Armoury Crate ini. Lalu untuk ngetes performa gamingnya, di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile. Dan HP ini tuh bisa dimainin dengan sangat lancar dan juga touchnya tuh responsif banget dengan 1 millisecond latency. Yang menurut gue ini adalah respons layar yang bagus banget. Lalu untuk grafiknya sendiri, HP ini juga bisa dimainin di grafik smooth 90fps dan juga Ultra HD di frame rate ultra. Dan selain itu HP ini juga memiliki fitur yang killer banget, yaitu fitur air trigger, dimana fitur ini tuh layaknya seperti L1 dan juga R1 pada game konsol. Dan menurut gue ini adalah fitur yang memudahkan banget, bahkan sampai-sampai gue itu nggak bisa pindah ke HP lainnya selain ROG Phone 3 ini untuk kebutuhan gaming.
Lalu mengenai suhunya sendiri, setelah HP ini tuh gue pakai untuk main game sekitar 15-30 menit. Di sini tuh gue ngerasain panas yang lumayan berasa. Namun meskipun gitu, yang gue salut mengenai si Asus ROG Phone 3 ini, HP ini tuh nggak mengalami frame drop sama sekali meskipun suhunya tuh panas banget. Lalu lanjut mengenai UI-nya. Di sini Asus ROG Phone 3 itu menggunakan ROG UI. Dan kalau kalian nggak terlalu suka dengan UI dari Asus ROG Phone 3 ini, kalian juga bisa ganti skinnya menjadi seperti stok Android. Dan gue jujur aja lebih prefer untuk skin yang stok Android karena lebih clean dan juga lebih simple. Lalu mengenai baterainya sendiri, di sini gue memiliki keluhan mengenai si Asus ROG Phone 3, dimana meskipun baterainya ini memiliki baterai 6000 mAh, tapi HP ini tuh nggak bisa bertahan satu harian penuh alias lumayan boros. Ya untuk SOT-nya sendiri HP ini cuma bisa dapat sekitar 4-5 jaman aja. Dan menurut gue ini harusnya tuh bisa lebih lagi karena ukuran baterainya tuh udah 6000 mAh. Lalu lanjut ke sektor chargingnya. Di sini HP itu memiliki dua buah port charger, dimana yang pertama terletak di bagian bawah dan satu lagi terletak di bagian samping yang menurut gue berguna banget kalau kalian lagi main game sambil ngecas. Oh iya, ngomongin soal casannya, HP ini juga dibekali dengan charger berukuran 30 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 45 menit. Lalu selain itu HP ini juga memiliki fitur slow charging yang menurut klaim dari Asus ini tuh berguna buat ngerawat baterai. Tapi jujur aja fitur ini tuh nggak pernah gue pakai sama sekali karena kecepatan charging dari Asus ROG Phone 3 dengan charger standarnya itu tuh menurut gue nggak gitu cepat. Lanjut ke sektor kameranya. Di sini Asus ROG Phone 3 itu membawa setup 3 buah kamera belakang, di mana kamera utama dari HP ini tuh memiliki resolusi 64 megapiksel, lalu ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel, dan yang terakhir yaitu kamera 5 megapiksel untuk makro. Untuk hasil fotonya di sini kalau biasanya HP gaming itu memiliki hasil foto yang kurang oke, di sini menurut gua Asus ROG Phone 3 itu justru memiliki hasil foto yang bagus banget untuk ukuran HP gaming. Di sini meskipun kualitasnya tuh nggak sebagus HP flagship lainnya, tapi di sini gue masih bilang hasil kamera dari Asus ROG Phone 3 ini tuh masih lumayan bagus. Lalu untuk foto low light HP ini juga masih cukup oke, dimana dengan fitur night mode HP ini juga bisa ngasilin gambar yang bagus di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya, meskipun lagi-lagi ini tuh masih belum sekelas HP flagship lainnya. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue juga salut dengan Asus ROG Phone 3 karena dengan resolusi 1080p 60fps dan juga 4K 60fps, HP ini tuh memiliki stabilisasi yang menurut gue tuh bagus banget. Dan bahkan di resolusi 8K 30fps, HP ini juga masih memiliki stabilisasi yang bagus meskipun warnanya itu cenderung oversaturated. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini Asus ROG Phone 3 itu memiliki kamera depan sebesar 24 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, Asus ROG Phone 3 bisa ngasilin foto di kamera depan yang menurut gue lumayan bagus dengan cukup detail. Dan menurut gue mode potretnya juga masih lumayan rapi. Lalu untuk sektor videografinya, Asus ROG Phone 3 itu bisa ngerekam di resolusi 1080p 60fps. Dan untuk hasil contoh videografi di kamera depan Asus ROG Phone 3, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Asus ROG Phone 3. Dan ini gue pakai resolusi 1080p 60fps. Kira-kira gimana nih untuk audionya dan juga untuk stabilisasinya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Asus ROG Phone 3. Dan gue bisa bilang kamera dari Asus ROG Phone 3 ini tuh masih bagus banget untuk ukuran HP gaming. Lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harganya. Di sini dengan varian RAM 8/128, Asus ROG Phone 3 itu dibanderol dengan harga 10 jutaan. Sedangkan yang varian RAM 12/256 dibanderol dengan harga 15 jutaan. Oh iya, di sini selain itu kedua varian ini juga sama-sama udah memiliki fitur NFC. Dan dengan harga tersebut kayaknya gue bisa banget ngerekomendasiin si Asus ROG Phone 3 ini. Terutama untuk varian RAM 8/128GB karena HP ini tuh memiliki value to performance yang menurut gue tuh oke banget. Jadi buat kalian yang masih bingung buat beli HP ini atau enggak, gue lebih saranin kalian buat beli HP ini tuh secara offline aja. Karena kalau HP ini mengalami masalah seperti yang gue alami, tentu aja itu bisa langsung diatasi. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai Asus ROG Phone 3 ini. Overall HP ini adalah HP yang emang worth it banget. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian langsung aja bisa like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.